Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, setelah kita membahas tuntas pada pertemuan-pertemuan yang lalu di dalam masalah sholatus safa atau bisa dikatakan sholat qasar dan jamak, maka kita akan beranjak pembahasan yang baru, yaitu tentang sholatul jum'ah. Boleh disebut Jumat atau Jum'ah, boleh juga disebut Jumu'ah. Jumu' boleh atau Jum'ah. Jumu'ah bi dhammil mim, Jumu'ah, boleh juga Jum'ah. Tapi kalau orang Banjar di kampung itu bukan menyebut hari Jumat atau hari Jumu'ah, tetapi orang kampung yang di Banjar banyak menyebutnya hari Jumahat. Jumahat, itu bahasa kampungnya, hari Jumahat katanya. Kalau orang Jawa apa nyebutnya? Jumat saja ya, Jumu'ah. Kalau orang Banjar yang di kampung-kampung itu hari Jumahat. Jumahat, ala kulihan seperti itu. La ilaha illallah. Salat Jumat itu hanya dikerjakan sebanyak 2 rakaat saja, dan dikerjakan pada hari Jumat di waktu zuhur. Jadi waktunya seperti waktu zuhur, seperti halnya waktu zuhur, dikerjakan cuma 2 rakaat. Pendapat yang paling kuat, salat Jumat itu adalah salat yang tersendiri, bukan salat zuhur yang dikosor atau dipotong, yang tadinya zuhur itu 4 lalu dipotong menjadi 2. Tidak. Nah, walaupun ada sebagian mengatakan annal khutbataini makana rak'atain. Ada yang berpendapat bahwa 2 khutbah itu menempati tempat daripada 2 rakaat. Artinya gini, salat zuhur itu kan 4 rakaat, salat Jumat 2 rakaat, khutbah Jumat ada berapa kali khutbah? 2 kali. Khutbah pertama, kemudian duduk, lalu disambung dengan khutbah kedua. Nah, ada yang mengatakan bahwa Jumat ini adalah sebenarnya zuhur, tapi karena khusus hari Jumat maka dipotong, dibagi 2 gitu loh. Zuhur 2 rakaatnya pertama itu adalah 2 khutbah, 2 rakaatnya yang kedua adalah 2 rakaat Jumat. Ada yang berpendapat demikian, tapi pendapat yang paling kuat, oh tidak seperti itu. Jumat ya Jumat, Jumat ya Jumat, zuhur ya zuhur. Ketika pada hari Jumat bagi laki-laki yang memenuhi syarat maka wajib baginya untuk sholat Jumat, tidak boleh sholat zuhur.
Kalau seandainya dia tidak sholat Jumat, berdosalah dia. Sudah dia berdosa, plus juga ditambah dia wajib untuk sholat zuhur. Itu kalau seandainya ada seseorang memenuhi syarat untuk sholat Jumat, tapi dia tidak mau sholat Jumat. Aku malah sholat Jumat, aku mau sholat zuhur saja di rumah. Berdosa dia. Walaupun dia sholat zuhur, maka dia tetap berdosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat Jumat. Apalagi udah sholat Jumat, udah sholat zuhur lagi. Banyak sekali manusia seperti itu. Ada orang yang mengatakan demikian ya. Kalau mau tahu perbedaan antara orang Islam dengan orang beriman, Muslim dan mukmin, itu gampang sekali dilihat. Orang Islam belum tentu orang beriman. Artinya belum tentu dia punya iman yang kuat. Tapi kalau orang yang beriman, dia pasti orang Islam. Semakin kuat imannya, semakin kuat juga Islamnya. Tapi kalau cuman orang Islam, banyak orang Islam tapi nggak kuat imannya. Yang kita kenal namanya Islam KTP. Nah, kalau ingin tahu membedakan antara orang Islam dengan orang beriman, gampang. Apa itu? Ketika hari Jumat itu, ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha terjadi pada hari Jumat. Nah, itu gampang melihatnya. Kalau di pagi hari pada saat sholat Id, itu yang sholat semuanya orang Islam. Penuh masjid, jangankan perempuan, laki-lakinya saja masjid itu tidak bisa mampu menampung jamaah laki-laki saking banyaknya itu. Sini nih kalau sholat hari raya sampai kemana jamaah laki-lakinya membludak? Sampai mana? Nah, jauh. Itu semua orang Islam itu. Tidak cukup masjid, lapangan dibikin. Tidak cukup lapangan, langgar juga dibikin. Artinya pelaksanaan sholat Id. Tidak cukup langgar, tidak cukup lapangan, di mal-mal melaksanakan sholat Id. Tidak cukup di mal juga, di hotel dibikin juga. Saking banyaknya tuh orang yang sholat Id. Siapa mereka? Orang Islam. Tapi ketika nanti 5 jam atau 6 jam yang berikutnya, yakni ketika sholat Jumat, nah kelihatan tuh siapa yang sholat Jumat, itulah orang yang beriman. Tadi jumlahnya sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ketika sholat Jumat, separuhnya saja nggak nyampe. Syukur-syukur sepertiganya itu jamaah itu yang datang. Nah, itu gampang tuh. Ingin tahu membedakan orang Islam dengan orang beriman. Nah, kalau ingin tahu membedakan yang mana orang yang punya iman yang kuat dengan imannya yang kurang kuat, di salat subuh. Kalau orang itu mampu salat subuh dengan cara berjamaah, dilah orang-orang yang mempunyai iman kuat. Tapi kalau subuhnya tidak bisa berjamaah, itu imannya letoy itu. Lembek dia punya iman. Ala kulli hal. Jadi seperti itu ya, pendapat yang paling kuat bahwa salat Jumat adalah salat yang tersendiri, bukan potongan daripada salat zuhur. Tidak, bukan potongan daripada salat zuhur. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan salat Jumat itu adalah potongan daripada salat zuhur. Maksudnya adalah, kata mereka, 2 rakaat Jumat itu menempati 2 rakaat zuhur. 2 kali khutbah menempati daripada 2 rakaat zuhur. Jadi 2 khutbah, 2 Jumat gabung jadi 4.
Karena kenapa? Karena kalau seandainya ada orang hanya salat Jumat saja tapi dia tidak mendengar khutbah, datangnya terlambat. Ibarat kata nih, maka dia hanya mengerjakan 2 rakaat zuhur saja, tidak mengerjakan 4 rakaat zuhur. Dia dapat 2 rakaatnya saja, dan itu banyak sekali. Datang belakangan, pulang duluan. Nanti akan sampai ya masalah kasusnya ini ya. Kita akan sampai masalah fikihnya. Jadi bagaimana kalau ada orang yang masbuk, Jumatnya masbuk, bagaimana hukumnya itu? Imam sudah mau salam, baru dia datang. sudah mau salam nih, dia baru datang. Gimana hukumnya itu? Itu dalam ilmu fikih nanti disebutkan niat. An-niyatu bila salah bila niat. Niatnya, tetapi niatnya berbeda dengan gerakan salatnya. Gerakan salatnya berbeda dengan niatnya. Artinya kata ulama, kalau ada orang datang pada salat Jumat tapi sudah detik-detik terakhir, ketika imam sudah mau salam umpamanya, dia baru datang, maka orang ini niatnya Jumat, niatnya salat Jumat, tapi rakaatnya sebanyak 4 rakaat. Kenapa? Karena memang gak ada sama sekali dia dikatakan Jumat itu. Jadi niatnya Jumat kata ulama, tetapi rakaatnya sebanyak 4 rakaat. Kenapa? Karena dia datang sudah detik-detik terakhir, tidak mendengar khutbah, tidak mendapatkan 2 rakaat daripada sholat Jumat, yang ada ujung-ujungnya doang. Nanti akan sampai babnya itu ya. Tapi kalau dia ketinggalan cuma 1 rakaat, ya masih bisa dikatakan dia masbuknya cuma 1 rakaat. Tapi kalau dua-duanya nggak dapat sama sekali, khutbahnya nggak dapat, salat Jumatnya nggak dapat, sudah detik-detik terakhir nih baru dia datang, maka para ulama mengatakan dia niatnya Jumat tetapi rakaatnya 4 rakaat. Nah, karena ada hukum sedemikian sehingga para ulama tadi ada yang mengatakan salat Jumat itu menempati 2 rakaat zuhur, dan 2 kali khutbah itu menempati 2 rakaat zuhur. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi sekali lagi pendapat yang paling kuat, bukan. Salat Jumat itu adalah salat yang tersendiri. Tidak ada potongan-potongan daripada salat zuhur. Mudah dipaham kira-kira ya? Kemudian dinamakan hari Jumat karena pada hari itu orang-orang pada berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Jumat artinya berkumpul, jamaah bersama berkumpul. Nah, di hari Jumat itu adalah hari berkumpulnya orang-orang Islam. Nah, sebenarnya nama-nama hari di Indonesia ini itu adalah bersumber daripada bahasa Arab. Senin itu asal katanya Isnain. Isnain itu apa? 2. Senin 2. Salasa kita bilang Selasa, asal katanya Salasa. Salasa artinya 3. Rabu ya, asal katanya Arbaun artinya 4. Yang kelima Kamis, asal katanya Kamis, apa itu? 5. Jumat adalah hari berkumpul. Jumat arti berkumpul. Nah, Jumat ini jangan dirubah-rubah sudah kalimat Jumat ini. Kemudian Sabtu ya Sabtu.
Nah, yang jadi masalah adalah hari Minggu. Orang kita, orang-orang Islam yang dulu-dulu nih, yang orang-orang tua zaman dulu, mereka tidak mau mengatakan hari Minggu. Mereka mengatakan adalah hari Ahad. Ahad artinya satu. Karena hari dalam hitungan seminggu itu adalah dimulai dari hari Ahad, Sehingga orang dulu mengatakan tidak mau mengatakan seminggu. Mereka mengatakan sepekan. Ya, sepekan. Mereka menghindari dari kata-kata minggu itu. Karena kenapa? Karena kata-kata minggu itu biasanya dipakai daripada agama, kata-kata yang dipakai dari agama orang lain. Dan usahakan kita kalau berbicara, kalau menulis sesuatu, usahakan tidak memanggil dengan kata-kata hari Minggu, tapi kata-kata hari Ahad. Kapan berangkatnya? Ahad, hari Ahad gitu. Nah, seperti itu ya. Untuk apa? Untuk mengembalikan bahasa itu kepada bahasa yang benar dari bahasa kita yang dulu. Dari bahasa kita yang dulu, artinya bahasa Indonesia yang memang dipakai mulai sejak dulu. Tidak dipakai dengan kalimat minggu, tapi dengan kalimat ahad. Baik, itu yang pertama tadi. Artinya pendapat yang pertama mengatakan dinamakan Jumat karena berkumpulnya orang Islam di hari Jumat itu untuk melaksanakan sholat Jumat. Jumat artinya berkumpul. Kemudian ada sebagian ulama juga berpendapat dinamakan hari Jumat itu dengan hari Jumat, dinamakan hari Jumat itu dengan Jumat karena pada hari itu di zaman dulu Nabi Adam dan Siti Hawa yang lama telah berpisah, beliau berkumpul tepat di hari Jumat. Nabi Adam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat ya, dan bertemunya dipisah ya, maksud saya dipisah Nabi Adam dengan Siti Hawa karena mereka memakan buah khuldi lalu turun ke dunia. Siti Hawa ditaruh oleh Allah di Jeddah. Asal katanya al-jaddatu, cuman orang kita bilang Jeddah. Nah, makanya di situ ada kuburan Siti Hawa. Yang berangkat umrah atau berangkat haji, salah satu destinasi yang dikunjungi walaupun tidak turun, cuman lewat begitu saja, ada makam pekuburan Siti Hawa, nenek moyang manusia. Di mana tuh? Di Jeddah. Panjang sekali tuh. Mungkin ada sepanjang lapangan sepak bola mungkin. Ya, di tembok makamnya dengan dinding beton, dinding bata sepanjang. Nah, itu kalau kita ke sana pasti pemandunya bilang ini adalah masjid ini makamnya Siti Hawa. Kalau dia orang NU artinya bukan orang Salafi dan sebagainya, biasanya mari kita mengucapkan Fatihah, ucapkan salam kepada Siti Hawa dan mengirim suratul Fatihah. Tapi kalau pemandunya Salafi atau Wahabi ya selesai sudah. Ini katanya makamnya Siti Hawa, tapi tidak ada dalil yang menunjukkan itu katanya. Sudah cuman begitu saja, lewat, tidak ada ngucapin salam, tidak apa-apa. Itu. Tapi kalau orang kita biasanya mengucapkan salam kepada Siti Hawa dan mengirim Fatihah, walaupun tidak turun, cuman dibas saja. Nah, itu nenek moyang manusia di situ, di Jeddah tadi. Nah, setelah lama berpisah, Siti Hawa ditaruh di Jeddah, Nabi Adam ditaruh di India. Dalam kitab itu disebutkan Nabi Adam ditaruh di India. Saya waktu sekolah di Hadramaut di negara Yaman, ada teman dari orang Pakistan.
Lalu saya tanya sama teman orang Pakistan ini, apakah benar yang disebutkan di dalam kitab bahwa Nabi Adam itu turun di India? Katanya benar. Tapi sekarang daerah itu bukan masuk daerah India, kata mereka. Daerah itu sekarang masuk daerah Pakistan. Karena kan India zaman dulu tuh luas tuh ya. Nah, kemudian dipecah-pecah, akhirnya ada Pakistan, ada India, dan sampai sekarang India dengan Pakistan itu perang dingin terus-terusan. Seperti Indonesia. Indonesia ini kan dulu sampai kemana? Sampai ke Sarawak atau mana tuh ya? Masuk situ, Malaysia sana, masuk ke mana? Singapura ke Brunei. Zamannya Gajah Mada. Sampai ke Timur Leste, kemudian dipecah-pecah. Akhirnya ya begitu, terjadilah seperti ini sampai sekarang. Nah, kata teman saya orang Pakistan itu dulu itu India katanya, tapi sekarang masuk daerah Pakistan. Kalau disebutkan dalam kitab itu daerah yang ditinggali Nabi Adam pertama kali beliau singgah di dunia ini itu adalah daerahnya dingin. Daerahnya dingin, artinya hawanya dingin. Hawanya dingin. Ya kalau di Indonesia mungkin kayak seperti macam puncak begitu ya, puncak Bogor. Nah akhirnya mereka berdua saling cari mencari. Karena cuma mereka berdua saja yang ada hidup di dunia ini, belum ada lagi manusia. Belum ada lagi manusia. Tapi fasilitas dunia itu sudah Allah ciptakan. Artinya keperluan untuk manusia itu sudah Allah ciptakan, ibarat kata sudah duluan ada. Walaupun belum sempurna, masih bahan bakunya saja. Saling cari mencari sampai akhirnya mereka bertemu, dan pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa itu ada yang mengatakan terjadi pada hari Jumat. Di mana bertemunya? Di padang Arafah. Wallahu alam, hanya Allah saja yang tahu hakikatnya. Cuman ya banyak seperti itu ceritanya. Di mana? Di padang Arafah, di Jabal Rahmah itu yang tugu itu. Makanya kalau kita naik ke atas tuh ke Jabal Rahmah itu banyak banget tuh gambar love tuh. Love gitu ya, tulisan love suami istri itu ya. Untuk apa? Mereka mengatakan cinta sejati antara suami istri ini sehidup semati. Ya banyak sekali tulisan-tulisan. Nanti dihapus lagi sama pemerintah Saudi. Nanti ada lagi yang nulis ada yang di tubuhnya, ada yang di batu, macam-macam itu. Ternyata bukan hanya orang Indonesia, negara lain juga sama melakukannya itu. Saya terus terang berapa kali saya berangkat haji, berapa kali berangkat umrah, hanya sekali saya naik ke padang Arafah itu, ke Jabal Rahmah itu, ke Jabal Rahmah yang terakhir kemarin. Kata istri ngajak, ini naik ke atas saya mau lihat gimana sih katanya Jabal Rahmah itu. Mau, sudah ayo naik. Jabal Rahmah kan nggak tinggi itu, ada tangganya, itu pun ngos-ngosan sudah naik. sudah tahu ini Jabal Rahmah ini, foto di situ Jabal Rahmah. Ya ala kulli hal itu diklayat saja sebagai kenang-kenangan begitu. Mengambil barakah karena tempat itu dikatakan, kebanyakan ulama mengatakan itu adalah tempat pertemuan antara Siti Hawa dan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Pada hari apa itu bertemunya? Pada hari Jumat. Sehingga Jumat itu dinamakan Jumat. Dan itu sudah ada, hari Jumat itu mulai zaman dulu sudah dinamakan Jumat. Kemudian yang ketiga, ada juga yang mengatakan dinamakan Jumat itu dengan hari Jumat adalah karena pada hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam di hari Jumat. Ya, jadi karena Allah menciptakan asal usul manusia itu Nabi Adam di hari Jumat, maka disebut Jumat. Karena Nabi Adam itu diciptakan dari mana? Dari tanah. Tanah mana? Tanah tembikar, tanah yang tanah liat begitu ya, dibakar lalu dibentuklah manusia. Ada juga tanah yang dicampur ya, lalu dibikin adonan lalu dibakar. Warnanya, tanahnya diambil dari bermacam-macam. Ada yang dari tanah putih, tanah merah, tanah coklat, tanah hitam, diaduk. Ya Allah lah yang Allah Maha Kuasa, campur
lalu dibakar, lalu dijadikan bentuk Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu tercipta dari tanah yang bermacam-macam warnanya, maka kulit manusia juga bermacam-macam. Nah, karena yang putih itu berarti tanahnya kena tanah putih itu, ya. Ada yang hitam kena tanah hitam, ada yang coklat kena tanah coklat, ada yang sawo mateng kena tanah yang coklat-coklat gimana begitu. Yang paling parah kena sawo kematangan, warna kulitnya sawo tapi kematangan alias busuk. Ada tanah yang subur, ada tanah yang gersang. Karena dia bermacam-macam bentuk tanah tadi, sifat manusia juga bermacam-macam. Kalau tanahnya subur berarti akhlaknya manusia itu, karakternya baik itu. Tapi kalau kena tanah yang gersang, wah, karakternya gersang, pemarahan aja. Ya. Tapi ada lagi kata Ustadz, bagaimana, ada jamaah bertanya, Ustadz, bagaimana kalau seandainya orang itu di mana-mana selalu kelahi aja, tinggal di sini kelahi sama tetangga, tinggal di sana kelahi dengan tetangga. Pokoknya hidupnya itu selalu bermasalah dengan manusia. Kata Ustadz, mungkin dia kena tanah sengketa itu. Kena tanah sengketa. Jadi ketika diciptakan Nabi Adam, dia ada kena sangkut tanah sengketa di situ. Itu cuma lelucon saja ya. Wallahu alam, Allah saja yang tahu hakikatnya semua itu. Cuman intinya Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah yang dibentuk semacam tanah liat, tapi ada yang berpendapat campurannya banyak. Nah, tapi ada juga yang berpendapat bukan tanah liat yang hitam. Ya, bolehlah berbeda pendapat, cuman yang dipastikan oleh ulama bahwa Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Teh apa nih? Teh gunung kah? Cap gunung atau apa? Sariwangi ya. Saya paling suka itu teh orang kampung tuh. Nah, kalau pulang ke kampung tuh, namanya teh apa tuh? Teh gunung emas. Teh gunung emas. Itu teh orang kampung zaman dulu tuh. Ala kulli hal. Subhanallah, seger minum teh. Baiklah ya. Itu asal muasal kenapa dinamakan dengan hari Jumat. Kemudian orang-orang jahiliyah zaman dulu, mereka tuh mengatakan hari Jumat itu juga dinamakan dengan hari Arubah. Nama lain daripada hari Jumat adalah mereka menyebut Arubah. Ya seperti kita, orang Banjar namanya bilang hari Jumahat, Jumahat, kan ya. Nah, orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu mereka menyebut Jumat itu dengan juga namanya hari Arubah. Dan para ulama dan para malaikat yang ada di surga menamakan Jumat itu dengan Yaumul Mazid. Mazid itu adalah hari yang bertambahnya amal. Karena di hari Jumat itu pahala kita berlipat ganda. Hari mazid yang bertambah amal. Itu para malaikat yang di langit di surga mereka menyebutnya adalah Yaumul Mazid. Hari Jumat adalah pemimpin dari segala hari-hari dalam sepekan. Annal yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa idul muslimin. Apa itu ya? Wal fuqara wal masakin. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulu pemimpin dari segala hari-hari dalam sepekan. Wa'idul muslimin, dan juga hari rayanya orang-orang Islam dalam sepekan. Wal fuqara wal masakin, dan juga hari kesenangan, kebahagiaan bagi orang-orang fakir dan orang miskin.
Nah, oleh karena itu, karena hari Jumat ini dikatakan adalah pemimpin hari dalam seminggu, dalam sepekan, dan juga hari rayanya orang Islam dalam sepekan, sehingga hari Jumat itu kalau di Timur Tengah nih ya, terutama di Saudi Arabia, hari Jumat itu adalah hari libur. Di pesantren-pesantren hari Jumat adalah hari libur. Di mana-mana saja pesantren, asalkan pesantrennya yang salaf ya, hari Jumat adalah hari libur. Sehingga di hari Jumat itu dianjurkan kita mandi, potong kuku, potong bulu-bulu, ya, bersampo, pakai baju yang baik. Kenapa? Namanya hari raya. Mulai zaman dulu juga, dari nenek moyang kita zaman dulu, hari Jumat itu hari makan-makan. Jadi biasanya kita punya mama, punya nenek itu kalau hari Jumat apa ya? Disuruh makan bersama di rumah. Habis sholat Jumat pulang makan bersama. Itu adat mulai zaman dulu. Kita di Balikpapan adalah orang yang urban, artinya orang banyak pendatang, bukan. Tidak ada orang Balikpapan penduduk aslinya. Ada nggak kira-kira penduduk aslinya? Hampir rata-rata nggak ada. Makanya Balikpapan ini damai, tentram. Kenapa damai, tentram? Karena tidak ada penduduk aslinya. Kalau ada yang demo, banyak yang polisinya daripada yang demo. Dan polisinya itu sampai bingung. Yang demo ini orangnya ini aja. Demo ini kasusnya ini, yang demo itu juga. Nanti besok kasus lain lagi demonya, itu juga orang-orangnya. Tidak ada yang lain. Sampai kenal polisi dengan pendemo itu. Polisi sendiri yang cerita. Banyak polisinya yang menjaga daripada orang yang demo. Kenapa bisa seperti itu? Kita punya Balikpapan ini damai tentram karena kebanyakan kita orang urban, orang pendatang. Yang biasanya terjadi gesekan, bisa ada perkelahian di daerah itu. Kenapa? Karena biasanya di situ ada orang pendatang dan penduduk asli. Ya biasalah ya, kita itu sudah menjadi rahasia umum. Biasanya kalau orang penduduk asli itu karena dia penduduk asli ya dia santai-santai saja. Dia mencari rezeki santai-santai saja. Lain orang pendatang. Kalau orang pendatang ketika dia merantau ke negeri orang, ke daerah orang, dia ibarat kata sudah siap hidup dan matinya itu di situ untuk mencari rezeki. Sehingga ketika dia merantau, dia berusaha semaksimal mungkin mencari rezeki Allah. Dan berapa banyak orang yang merantau sukses daripada orang yang penduduk asli. Itu begitu tuh, banyak sekali di Balikpapan nih. Hampir rata-rata yang kaya-kaya orang tahu semua. Lalu karena ada seperti itu timbullah kecemburuan sosial. Lihatin saja daerah Papua, daerah sana, daerah sini. Karena ada pendatang, karena ada penduduk asli. Apalagi pendatang ini akhirnya ketika dia sukses berulah. Kata orang Banjar berulah. Artinya apa ya? Hah? Ya begitulah. Lalu cemburu penduduk aslinya. Apalagi kalau seandainya penduduk pendatang ini karena dia mentang-mentang sudah sukses, lalu dia melanggar adat istiadat di situ. Oh, langsung berhubung. Habis di situ. Ada Balikpapan aman-aman saja. Nah, itu yang para ahli mengatakan demikian. Kenapa bisa Balikpapan itu kita alhamdulillah aman-aman saja. Nah itu waktu karena kita pendatang, mungkin ada 20 tahun yang lalu, 10 atau 20 tahun yang lalu, Balikpapan ini kalau salat Jumat ya biasa-biasanya, habis salat Jumat bubar. Tapi alhamdulillah 10 tahun terakhir ini adat di kampung-kampung kita, ya di Banjar, di Jawa, sama aja Banjar, Jawa, di daerah mana itu. Sekarang mulai digalakan lagi, setelah salat Jumat ada namanya Jumat Barakah. Yang mau nyumbang silakan. Nyumbang nasi, nyumbang minuman. Siapapun boleh menyumbang, siapapun boleh mengambil. Itu digalakan lagi. Sekali di masjid-masjid
Alhamdulillah sekarang mulai penuh. Kenapa? Karena setelah sholat Jumat banyak makanannya. Ya. Dan Jumat yang makanannya banyak itu biasanya banyak orang yang sholat Jumat di situ. Kenapa? Sana makan jalan katanya. Banyak tuh. Sana apa? Itu nasi padang tuh. Sudah. Itu masjidnya orang-orang kaya di situ. Banyak yang datang. Dan amalan memang amalan orang zaman dulu nih ya. Itu sudah menjadi amalan orang dulu nih ya. Siapa yang mengamalkan memberikan makanan selama 40 hari, maksudnya 40 orang selama 40 Jumat, setiap selesai orang sholat Jumat dia ngasih makan 40 orang selama 40 hari, itu liatin saja dia punya rezeki itu naik terus-terusan. Ada orang satu di Balikpapan, saya tidak sebutkan namanya, cuman saya pernah dengar, ini orang perantau dari Amuntai. Pertama datang susah dia, cuman dia ngamalkan dari itu 40 orang dia kasih makan selama 40 Jumat. Dia punya rezeki naik. Kalau kita tidak sanggup demikian, kita ngasih makan lah apa begitu, 1 orang, 2 orang, atau kita ngajak teman habis sholat Jumat makan di warung atau. Itu saya ingat begitu. Kalau hari Jumat tuh mama, abah itu ya kakak itu kalau sudah hari Jumat makan kita enak. Habis sholat Jumat pulang kumpul semuanya makan bersama. Hari raya, namanya hari raya kan hari makan-makan. Nah karena dia hari raya dalam sepekan untuk orang Islam, maka hukumnya haram untuk puasa di hari Jumat itu, kecuali dia gabungkan dengan hari sebelumnya atau sesudahnya, Kamis Jumat atau Jumat dengan Sabtu, atau bertepatan hari Jumat itu bertepatan dengan hari yang disunahkan puasa, mau bertepatan dengan hari Arafah, mau nggak mau sudah. Tapi kalau tidak ada berkaitan dengan yang lain, haram puasa pada hari Jumat. Nah, sebenarnya sekarang alhamdulillah masjid-masjid pada penuh. Kenapa? Banyak makanannya. Sini ada nggak Jumat berkah? Ada ya? Amin. Sebagian masjid makan jalan, prasmanan. Prasmanan katanya. Kalau perumahan yang elit-elit itu di Balikpapan tuh mereka prasmanan. Ngambil sendiri, cuman ngantri lah ya kan. Ngantri. Hampir rata-rata masjid begitu. Ada salah satu masjid di Balikpapan, saya tidak sebutkan masjidnya. Ketuanya itu sebelumnya itu masjid itu sunyi. Arti sunyi itu ya penduduk jamaahnya sedikit, sepi. Ganti pengurus, ganti ketua, baru saja mungkin dalam seminggu ini atau 2 minggu ini. Ketuanya diganti sama anak muda. Jiwa anak muda ini kan jiwa menggebu-gebu, bergelora dia. Ngelihat masjid orang ramai, kenapa masjid saya nggak ramai? Akhirnya dalam 2 minggu atau 3 minggu ini semuanya dia rubah, bukan rubah artinya cara untuk mendapatkan jamaah ini gimana caranya. Saya tadi malam mengajar di masjid itu, gimana caranya supaya jamaah yang belajar ini banyak. Biasanya kalau saya ngajar tuh yang paling jamaahnya cuma 5, 4 begitu. Ketika dia jadi ketua, dia pikirin itu gimana. Oh caranya harus ada kue nih. Ada kue. Karakter orang kita ini kalau majelis nggak ada makanannya nggak ramai. Ketika ada kue, ramai tuh. Ibu-ibu hadir, bapak-bapak hadir, anak-anak hadir. Ada kuenya. Minumannya teh kotak. Kata saya kalau mau ramai lagi nasi padang kata saya. Ramai. Jumat tadi itu saya lihat di postingannya Jumat berkah ibu-ibu. Walaupun cuman ini nasi ini yang pakai kertas plastik nikah itu aja. Itu awal yang baik. Orang pada datang, kumpul rame. Jumat berkah, siapa boleh nyumbang, siapa boleh berbagi. Orang kita ini kan karakternya kalau sumbangan itu untuk keagamaan, mereka tuh rela. Walaupun dalam ibadah agak malas-malas begitu. Tapi kalau seandainya sumbangan untuk kegiatan keagamaan, mereka rela.
Kalau untuk sumbangan 17 Agustus saja mereka berani berkorban, apalagi untuk masalah yang keagamaan, mereka rela. Nah, subhanallah. Terjumat ya. Bahkan di sisi pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan hari Jumat itu lebih afdal daripada hari Arafah. Menurut pendapatnya Imam Ahmad. Hujan ya? Enggak, saya pakai mobil. Hari Jumat itu lebih afdal daripada hari Arafah menurut pendapatnya Imam Ahmad. Bayangkan kalau seandainya Jumat itu terjadi, wukuf di Arafah itu terjadi pada hari Jumat, maka yang dikenal dengan namanya Haji Akbar. Tahun kemarin kan tuh hari Jumat tuh, yang haji tahun kemarin 2022 itu bertepatan pada hari Jumat, maka disebut namanya Haji Akbar. Sehingga ketika Haji Akbar yang melaksanakan haji furoda, itu banyak itu. Haji pertama kali setelah corona harganya gila-gilaan. Yang berangkat banyak, orang-orang yang berduit 100-200 juta itu biasa aja. Berangkat mereka. Sekarang haji furoda berapa nih? 300 juta lebih. Saya jual cuma 290. Kemarin beberapa bulan yang lalu 260. Sekarang 290. Tempat lain sudah 300-an ya. Ya, coba tahun ini kena lagi Jumat Arafah itu pada hari Jumat Haji Akbar. 400 pun banyak yang berani beli. Subhanallah ya. Itu berkat di hari Jumat. Baik, cukup dulu ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga berkah semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.